Memiliki anak keturunan sering dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam pernikahan bagi banyak pasangan. Anak tidak hanya memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan dalam keluarga. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki keturunan menjadi cita-cita dalam pernikahan. Alasan yang pertama adalah melanjutkan garis keturunan. Banyak pasangan yang ingin melanjutkan garis keturunan dan warisan keluarga. Anak dianggap sebagai penerus keluarga yang akan menjaga nama baik keluarga. Alasan yang kedua adalah kebahagiaan dan keterikatan. Anak seringkali membawa kebahagiaan dan memperkuat keterikatan emosional antara pasangan suami istri. Mengasuh anak bersama dapat mempererat hubungan dan menciptakan pengalaman bersama yang berharga. Alasan yang ketiga adalah nilai sosial dan budaya. Dalam banyak budaya, memiliki anak dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan keluarga. Anak seringkali dianggap sebagai tanda keberhasilan dan kebahagiaan pernikahan. Alasan yang keempat adalah dukungan di masa depan. Anak juga dianggap sebagai dukungan di masa tua bagi orang tua. Banyak orang berharap anak-anak mereka akan merawat mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Alasan yang kelima adalah pemenuhan naluri keibuan dan keayahan. Naluri untuk menjadi orang tua adalah sesuatu yang alami bagi banyak orang. Banyak pasangan merasa bahwa memiliki anak adalah bagian integral dari hidup mereka dan peran mereka sebagai suami istri. Namun demikian, kemandulan dapat menjadi tantangan besar bagi pasangan yang memiliki cita-cita untuk memiliki keturunan anak. Banyak dari pasangan di dunia yang setelah menikah cukup lama, tetapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mungkin ada faktor penghalang terjadinya kehamilan atau disebut kemandulan. Kemandulan atau infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk hamil setelah 1 tahun melakukan hubungan pernikahan secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kemandulan bisa disebabkan oleh masalah pada pria, wanita, atau keduanya. Berikut adalah analisis kesehatan tentang kemandulan pada pria dan wanita serta cara mengatasinya. Kemandulan pada pria. Penyebabnya adalah produksi sperma yang abnormal, gangguan pada produksi sperma seperti jumlah sperma yang rendah, sperma yang tidak normal, atau sperma yang tidak cukup matang. Penyebab kedua adalah masalah pengiriman sperma, hambatan pada jalur sperma yang menghalangi sperma mencapai sel telur, misalnya akibat vasektomi, ejakulasi retrograde, atau gangguan anatomi. Penyebab ketiga adalah masalah kesehatan dan gaya hidup. Penyakit seperti diabetes, infeksi, kelainan hormonal, konsumsi alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kesuburan pria. Penyebab keempat adalah faktor genetik, yaitu mutasi genetik tertentu dapat menyebabkan gangguan pada produksi atau fungsi sperma. Kemandulan pada wanita. Penyebabnya adalah 1. Gangguan ovulasi, yaitu tidak terjadinya ovulasi secara teratur disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik, PCOS, gangguan tiroid, atau ketidakseimbangan hormon lainnya. 2. Kerusakan tuba falop, yaitu infeksi, endometriosis, atau operasi sebelumnya dapat menyebabkan tuba falopi tersumbat atau rusak. 3. Masalah uterus atau serviks, yaitu kelainan bentuk rahim, polip, fibroid, atau masalah pada lendir serviks
dapat menghambat perjalanan sperma atau implantasi embrio. 4. Endometriosis, yaitu pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim yang dapat menyebabkan peradangan dan jaringan parut. Cara mengatasi pada wanita adalah sebagai berikut. 1. Jalan pengobatan, yaitu obat-obatan untuk merangsang ovulasi atau mengatasi gangguan hormonal. Yang kedua, cara prosedur bedah, yaitu operasi untuk menghilangkan jaringan parut, polip, fibroid, atau memperbaiki tuba falopi. Yang ketiga, cara teknologi reproduksi berbantu, ART, IVF, ICSI, atau donor telur. Yang kelima, harus melakukan perubahan gaya hidup, yaitu menjaga berat badan yang sehat, mengelola stres, dan menghindari alkohol serta rokok. Setiap kasus kemandulan ada yang unik, dan pengobatan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik individu atau pasangan. Dukungan dari keluarga dan teman juga penting dalam menjalani proses pengobatan kemandulan. Konsultasi dengan dokter sangat penting untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan rencana perawatan dari spesialis kesuburan, termasuk mengatasi stres dan masalah emosional yang mungkin timbul akibat kemandulan. Masalah ini tidak perlu disembunyikan, karena kemandulan dapat diatasi kalau pasangan pernikahan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit pemerintah dan swasta. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe